Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Islam masuk Istana Raja. Jadi, silakan disimak baik-baik ya. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Berdasarkan catatan Tom Pires, dalam Suma Oriental, dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Dan di antara kerajaan-kerajaan tersebut, antara lain ada Aceh, Biar dan Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Pancur, dan Barus. Masih menurut Tom Pires, kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada pula yang sedang mengalami perkembangan, dan ada pula yang sedang mengalami keruntuhan. Mari kita bahas kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 dan 1275 atau sekitar pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nangro Aceh, Darussalam. Dan dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Berikut adalah faktor penyebab kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan yang besar. Hal itu disebabkan karena yang pertama, runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, letaknya yang strategis di Selat Malaka, yaitu jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Yang ketiga, kerajaan Samudra Pasai aktif memperkuat hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Dan yang keempat, hasil lada yang sangat melimpah sehingga Samudra Pasai dicari oleh para pedagang internasional. Berikut merupakan urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua ada Sultan Malik Al-Tohir. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Zahir. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Dan yang kelima ada Sultanah Nahrisyah. Dan yang keenam ada Abu Zain Malik Zahir. Dan yang ketujuh Mahmud Malik Zahir. Nama sultan yang disebut terdapat dalam sumber sejarah Melayu dan hikayat raja-raja Pasai. Nama-nama itu, kecuali nama Sultan Malikus Saleh, juga terdapat dalam mata uang emas yang disebut dengan dirham. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Pasai mempunyai hubungan dengan negara Cina. Hal itu terdapat dalam sumber sejarah dinasti Yuan.
Pada tahun 1282, Duta Cina bertemu dengan Menteri Kerajaan Sumatera di Quilan yang meminta agar Raja Sumatera mengirimkan dutanya ke Cina. Dan pada tahun itu pula disebutkan bahwa Kerajaan Sumatera mengirimkan dutanya yang bernama Sulaiman dan Syamsuddin. Menurut Tom Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara, seperti Romi, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Sementara barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Selain dari komoditas itu, penghasilan pendapatan Kesultanan Samudra Pasai juga berasal dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan impor. Dalam sumber-sumber sejarah juga dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan caitis. Uang kecil itu ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Menurut catatan Ibnu Battuta, Kesultanan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta juga disebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Sultan selalu dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat hubungannya dengan kerajaan Samudra Pasai. Hubungan tersebut semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri sultan dari Pasai dan Malaka. Sehingga pada awal abad ke-15 tumbuhlah kerajaan Islam Malaka yang dimulai dengan pemerintahan Parameswara. Dalam Hikayat Patani terdapat cerita tentang pengislaman Raja Patani yang bernama Paya Tunakpa yang dilakukan oleh seorang dari Pasai yang bernama Syekh Said. Karena berhasil menyembuhkan Raja Patani, setelah masuk Islam, Raja berganti nama menjadi Sultan Ismail Shah Zil Allah fi al-Alam. Dan juga ketiga orang putra dan putrinya, yaitu Sultan Mudaffar Shah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansur. Masih dalam Hikayat Patani, pada masa pemerintahan Sultan Mudaffar Shah juga datang lagi seorang ulama dari Pasai yang bernama Syekh Safiuddin. Yang atas perintah raja, ia mendirikan masjid untuk orang-orang muslim di Patani. Demikian pula jenis nisan kubur yang disebut batu Aceh menjadi nisan kubur raja-raja di Patani, Malaka, dan Malaysia.
Pada umumnya, nisan kubur tersebut berbentuk menyerupai nisan kubur Sultan Malik As-Saleh dan nisan-nisan kubur dari sebelum abad ke-17. Dilihat dari kesamaan jenis batu, serta cara penulisan dan huruf-hurufnya, bahkan dengan cara pengisian ayat-ayat Al-Quran dan nuansa kesufiannya. Jelas, Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam persebaran Islam di berbagai tempat di Asia Tenggara, dan demikian pula di bidang perekonomian dan perdagangan. Namun, sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai sejak 1521. Kemudian, kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Mugayyad Shah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir seperti Aru, Pedir, dan lainnya lambat laun berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam yang sejak abad ke-16 makin mengalami perkembangan politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan. Oke anak-anak, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.